أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع طاعات العبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad kepada kita sekeluarga senantiasa meridhai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah senantiasa menetapkan dan menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah menuntut ilmu, ikhlas mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Halaman 43, hikam yang ke 53. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. La amala arjalil qabul ay liqabulillah lahu. Tidak ada amal yang lebih diharaplah untuk diterima Allah untuk amal itu min amalin dari amal yang gaiblah daripada diri engkau syuhuduhu memandangnya. Bi an tashhada anna allazi waffaqaka lahu wallahu ta'ala, dengan bahwa engkau mengingatlah bahwa yang memberi taufik, yang menolong kepada engkau untuk beramal itu dialah Allah. Walaulahu ma sadara minka zalikal amal, jikalau tidak anugerah Allah, niscaya tidaklah terbit dari diri engkau itu amal. Wa yahtaqiru indaku wujuduh, itu yang pertama. Yang kedua, dan merasa hinalah di sisi engkau adanya amal itu. Engkau merasa amal itu merasa kurang, amal itu rasanya kada bagus, kada sempurna, kada ada apa-apanya. Bi an ta'taqida alaihi bi tahsili amrin minal umur, dengan bahwa engkau bi an ta'tamida, dengan bahwa tidaklah engkau berpegang atas itu amal pada hasillah perkara dari segala perkara-perkara. Kal wusul ila Allah ta'ala, seperti terbukanya hati makrifat yang khusus kepada Allah, wal qurbi minhu, dan dekatnya kepada Allah, wa nailid darajati wal maqam, dan mendapatlah derajat-derajat dan makam-makam yang tinggi di sisi Allah. Li ru'yatika, karena engkau merasa taksir fihi, kekuranganlah engkau di dalam amal, wa adami salamatihi, dan ketiadaan selamatnya daripada penyakit yang menegah, min qabulih, daripada diterimanya amal. Wa bi ba'din nusakh, dan ada sebahagian catatan kata-katanya adalah arjalil qulub, ya kan? Kalau di atas tadi la amal arjalil qabul, jadi ada salinan sebahagian riwayat la amal arjalil qulub, tidak ada amal yang lebih diharaplah bagi
bagusnya, untuk membaguskan hati. Habis di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tolong kepada kita, memberi taufik hidayah senantiasa di jalan yang diridhoinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk beramal. Arti beramal itu apa yang diperintah Allah kita melaksanakannya, apa yang dilarang Allah kita menjauhinya. Beramal ngarannya. Maka kita berharap dengan amal itu bahwa Allah menerimalah itu sebagai kehambaan kita kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui amal kita diterima atau ditolak, itu hanya Allah. Kita mana tahu, orang yang tahunya. Kalau kita tuntung amal, lalu ada turun malaikat Jibril, amal engkau diterima Allah. Kada tahu lah. Kada tahu kita amal kita ini diterima Allah kah, ditolak kah? Kada tahu. Kita hanya mencoba menyempurnakan rukun dan syaratnya. Menyempurnakan rukun dan syarat beramal untuk diterima. Itu aja. Diterima hanya Allah yang mengetahuinya. Cuma bilanya sempurna rukun dan syaratnya, insya Allah diterima Allah. Ya kan, sebagaimana janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa ya syarat-syarat rukun-rukun amal kita ini diterima Allah, ya kan? Yang pertama, bahwa kita beramal itu dengan ilmu. Beramal kita tanpa ilmu, maka amal kita itu ditolak Allah. Ya kan? Ini misalkan kita ke sembahyang aja. Sembahyang, Allah memerintah kita sholat. Lalu kita mengerja sholat. Sholat itu tanpa ilmu, artinya kada pernah belajar apa rukun sembahyang, syarat sembahyang, nama nagah sembahyang, nama batalkan sembahyang, apa nang rukunnya, apa nang sunnahnya. Langsung sembahyang, pasti gak ada bujur sembahyang itu. Ya, kias saja ke lain, ini misal sembahyang. Maka setiap apapun amal itu yang pertama syaratnya adalah dengan ilmu, belajar. Karena bila kada belajar pasti salah. Merasa tuh. Ya kan misal puasa, kita puasa, Allah memerintah lalu puasa, kada belajar ilmu puasa pasti salah. Ya kan pasti puasa kita ditolak karena tanpa ilmu. Sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam. Maksudnya amal itu wajib, maka mempelajari ilmunya wajib tak? Sembahyang wajib, maka belajar ilmu sembahyang wajib tak? Ya kan? Kata di dalam Zubat, siapa ngaran Sudin? Ibnu Ruslan. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal.
Siapapun yang dia beramal tanpa ilmu, maka amalnya pasti ditolak, kada diterima. Apa aja tak harus dengan ilmu. Yang kedua, syarat dan rukun beramal itu untuk diterima Allah, bahwa amal kita itu hanya karena Allah, bukan karena selain dari Allah. Ya, ikhlas. Yang kedua, ikhlas, bahwa beramal ini kita semata menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah karena Allah. Kenapa mengerja? Supaya dimuliakan manusia, dihargai manusia, dipuji manusia, dicintai manusia, supaya ada di hati manusia, supaya diangkat manusia pemimpin, ya kan? Kepada ikhlas tak? Atau takutan kena dihinanya, dicacinya, disumpahinya, kada ikhlas juga. Sabda Nabi SAW, Inna Allah haramal jannah ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkanlah surga atas orang yang riya. Nanti di hari kiamat orang-orang riya ini dipanggillah oleh malaikat, wahai fasik, wahai fajir, wahai munafik. Ya, bahasa kita ini wahai bongol benar ini. Carilah pahala kepada orang yang karena dia engkau beramal. Ya kan, hati-hati ini. Ikhlas, Allah yang memerintah. Yang kedua, bahwa di waktu kita mengerja amal itu jangan kada ingat bahwa ini semata anugerah pertolongan Allah, kebaikan dari Allah. Nah, yang ujar sigen tadi nah. Tidak la amal arjalil qabul min amalin yaghibu an kasyuduh. Tidak ada amal yang lebih diharap untuk diterima daripada amal yang engkau tidak ada sama sekali memandang engkau yang mengerjanya, yaitu memandang bahwa ini semata anugerah pertolongan Allah, memandang syuhudul minnah, memandang anugerah Allah, ya kan? Atau memandang daya kekuatan dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk mengerja perintah, menjauhi larangan kecuali dengan Allah, dengan pertolongannya juga, dengan rahmatnya juga. Nah, itu hilang kan ada, jangan ada kita. Nah, adanya Allah, kita alhamdulillah diperlakukan Allah di dalam perintahnya. Nah, itu ya, kita mensyukuri jata. Apabila kita beramal kita kada ingat ini anugerah Allah, pertolongan Allah, itu disebut ujub namanya. Artinya merasa diri mampu, merasa diri nang kawa beramal. Jadi kayaknya kita kada boleh kada ingat Allah. Bilanya kita kada ingat Allah Ta'ala, hilang, rusak langsung amal ibadah kita tak. Sabda Nabi SAW, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Tiga yang membinasakan seseorang. Yang pertama, pelit yang diperturutkannya. Yang kedua, hawa nafsu nang jahat.
yang diikutkannya. Yang ketiga, ujublah seseorang dengan dirinya, artinya kada ingat pertolongan Allah, itu ujub ngaranna ta. Mudah-mudahan Allah menolong, Allah beri taufik hidayah. Kita ini membaca aja la haula wala quwwata illa billah, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah ulun menyembah, namun kepada pian juga ulun meminta tolong. Yang keempat, syarat rukun supaya amal ibadah kita itu supaya diterima Allah, bahwa jangan ada sombong, ya kan? Atau rendah hati. Kita dengan beramal ini adalah dengan rendah hati, jangan sombong. Arti sombong itu menghina orang lain, diri merasa lebih baik. Ini berbanding. Kita ini sembahyang, melihat kawan yang harus sembahyang tuh hati-hati tak. Soleh aku pada si kawan ini nah, tinggi aku derajat di sisi Allah nah, ada kawan ini itu sombong tak. Walaupun dalam hati aku lebih baik darinya, nah, sombong dah tak. Jadi hendaklah rendah hati. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya sekedar debu daripada kesombongan. Jadi ujub, riya, sombong, ini sebenarnya akarnya satu aja, ujub. Bila ujub ini kawal, kita menghilangkan riya, hilang sendirinya, sombong hilang sendirinya, ya kan? Ujub tadi supaya hilang ujub apa? Ingatakan ini semata rahmat Allah, nikmat Allah, ya kan? Ini wujudku rahmat Allah, nikmat Allah, tetapku, hidupku, sehatku, mata penglihatanku, telinga pendengaranku, ilmuku, ya kan, terbuka hati mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Ini anugerah Allah, rahmat Allah. Bilanya bisa ujub tuh, nah, bila bisa gitu hilang ujub tak. Bilanya ujub ini hilang, sendirinya riya hilang. Riya ini ingin nang lain menghargai, memuliakan, mencintai. Ya hanya karena aku nang beramal, aku nang mampu, lalu hendak diketahui. Riya jadinya. Karena aku nang beramal, lalu berbanding lo nang kada beramal, jadi sombong. Ya kan? Jadi sebenarnya ujub aja tak. Jadi ujub ini yang penting, yang dihilangkan. Artinya jangan kada ingat lawan pertolongan Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Hilang ujub, riya, sum'ah tak. Yang kelima, kita beramal. Ibarat itu ujub kadada, riya kadada, sombong kadada. Kita beramal itu diterima sudah, ibarat kata. Tetapi ini rusak pahala kita. Dengan apa? Yang kelima, kita beramal itu hendaklah dengan nasihat, jangan ada hiri dengki. Bila kita dengki, ya kah, kadanya melihat orang mendapat nikmat kada nyaman hati, melihat orang kesusahan kita gembira, nah itu dengki tak. Ya kan? SMS susah melihat orang senang melihat orang susah, itu dengki tak. Itu bila dengki, andai kita beramal tuh bujur juga sudah ikhlas.
dengan ilmu kadada ujub dia sombong, itu amal ibadah kita tuh hancur. Sabda Nabi, al-hasadu ya'kulun hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kedengkian itu menghabiskanlah kebaikan-kebaikan, termasuk pahala. Bahkan termasuk itu apapun yang baik di diri kita, iman rusak, Islam kita rusak, ya kan? Ibadah rusak. Di awak kita ini ada barakah. Baru kita ambil niat ambil barakah, orang-orang soleh hilang, habis itu barakah itu bila kita dengki. Sebagaimana membakarlah api kayu kering, ya kan? Jadi lawannya dengki ini nasihat. Arti nasihat ini orang gembira kita ikut gembira, orang berduka kita ikut berduka, itu nasihat ngerenya. Dan kita ingin bahwasanya orang lain selamat sebarataan, itu nasihat tak. Yang arti nasihat itu iradatul khair lil ghair, menghendaki orang lain mendapat kebaikan sebagaimana kita hendak dapat kebaikan. Nah, kita hendak orang lain dapat baik, itu nasihat tak. Yang keenam, kita beramal supaya amal kita diterima Allah. Jangan ada zulmul ibad, jangan ada menyakiti hamba-hamba Allah dengan segala macamnya. Apakah ini berat nih? Hubungan lawan manusia ini kan ada dosa kecilnya. Apapun bentuknya menyakiti, mendustainya, memfitnahnya, menggibahnya, mahinanya, mengambil hartanya, menempelengnya. Ini andai kita beramal, diterima Allah. Amal kita itu diserahkan pahalanya kepada orang yang kita sakiti, yang kita zalimi. Nah, uyuhnya beramal, tahu-tahu pahala sagan orang. Pahala sembahyang sagan orang kita sakiti. Ya kan, jangan nang bahaji, bawa umrah, pahala nang sakiti-sakiti. Baca Al-Quran, salawat, membayari. Jadi kita gak ada takutan disakiti orang, dicaci maki, dihina. Kita nang takutan kalau kita nang mahina orang, menyakiti orang, memfitnah orang, menipu orang. Bahayanya nih. Suatu hari Nabi bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang banyak memiliki harta, ternyata habis karena membayar hutang di sini, bayar itu. Bahkan ada lagi hartanya habis, masih ada lagi yang harus dibayari. Itu bangkrut ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, itu benar, itu bangkrut dunia. Maksud ini bangkrut agama. Lalu kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang di hari kiamat datanglah dia menghadap Allah dengan membawa pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, macam-macam pahala. Sembahyang, bahaji, bersedekah, ya berzikir, macam-macam, sugih pahala. Sugih. Ternyata datanglah orang yang disakitinya. Ya Allah, ulun dahulu dipitnahnya. Kata Allah, bayari dengan pahala engkau. Ya kan? Datang pulang, ya Allah, ulun dahulu dihinanya. Bayari lawan pahala. Ya Allah, ulun dahulu ditempelengnya. Bayari jara Allah Ta'ala lawan pahala ikam. Sampai akhirnya habis pahala kebaikannya. Bahkan masih ada aja lagi yang datang. Bila masih ada yang datang, maka dosa yang disakiti itu yang diserahkan kepada yang disakiti, ya kan, yang menyakiti. Nah, jadi pilihnya habis pahala. Jadi ini termasuk bagus masih.
amal ibadah rajin, cuma nyakiti orang rajin, habisnya yang bahaya benar sudah kada rajin ibadah, ketujuh menyakiti orang, ini sudah dosa orang pulang, ya kan? Dosa orang pulang. Beribaratan ya kah? Beribaratan. Orang ini rajin beribadah, tetapi suka menyakiti orang. Yang pertama, yang kedua, orang ini kada rajin beribadah, tapi kada ada menyakiti orang, mana nang selamat. Nang selamat, ibarat kata ya kah? Walaupun kada rajin beribadah, tetapi kada ada menyakiti orang, itu selamat tak? Ya kah? Yang bagus banget itu kita rajin beribadah, jangan menyakiti orang. Itu nang beruntung. Ini beribadah rajin aja, tapi rajin juga menyambati orang, menghina orang, ya, mencaci maki orang. Nggak bisa ya? Hati-hati ini zalim kepada orang lain. Nah, nyata kita di rumah dulu. Zalim lawan bini, lawan anak, hati-hati itu. Lawan jiran tetangga, lawan orang lain mana ada kita zalim lawan orang yang jauh, mana ada. Jangan kita zalim itu lawan orang yang parah. Ya terkadang kita zalim itu lawan kakawanan juga. Kita zalim itu lawan jiran tetangga. Terkadang zalim kita lawan di rumah juga, lawan bini, lawan anak, ya lawan biang sanak, lawan ipar. Karena itu menurang lain mana kita tahu kita ada zalim pada tetamu. Yang mengajak zalim ini kita nang tetamu. Hati ini yang kita tahu. Yang ketujuh, yang merusak amal ibadah kita itu yaitu adalah murtad. Ya kan? Mulai dari lahir ibarat kata langsung beribadah. Umur 100 tahun beribadah aja. Ternyata di akhir umur, napas terakhir, sekalinya kada menyembah Allah lagi, murtad. Habis dah, pahala seumur hidup habis. Ya kan, murtadnya. Apa yang menyebabkan murtad? Itu kesimpulannya 3. Di perkataan, di perbuatan, dan di keyakinan. Nah ya kan ini kita belajar lawas nih. Apa yang merusak iman di hati? Apa merusak iman di perbuatan? Apa merusak iman di perkataan? Sebab-sebab murtad bahasanya. Apalagi nang nyata-nyata. KTP Bali asalnya Islam berubah aja. Dibaptis. Makin lebih itu. Kenapa? Karena bapak cara lawan orang kada Islam dibawanya kawin akun ya karena barang bagus nih karena itu lalu wani menjual iman Islam bisa enggak. Yang ke-8 kita beramal ibadah ilmunya ya ibaratnya ikhlas sudah ya kah ada ujub ke dari semua ada menzalimi orang juga. Ibadah kita itu ditolak apabila ada kita menggunakan yang haram makan minum dan pakai ya kah? Kita beribadah menggunakan pakaian yang haram, kita beribadah memakai menggunakan tenaga makan minum yang haram, itu ibadah kita kosong tak. Orang sembahyang, tapi nang dimakan minumnya haram, itu sembahyang itu ditolak Allah. Walaupun bujur-bujur rukun syaratnya, ilmunya. Ini makan minum ini termasuk fondasi, ya.
halal harta haram nih, jangan ada tak. Jadi syarat beramal ibadah yang diterima itu harus nang halal, makan minum pakainya modal kita beribadah. Sekali meminum minuman keras seteguk aja, maka itu ibadahnya 40 hari 40 malam ditolak Allah segala ibadah. Ya kan? Mau bagus bang, bagus pada mang karela bisa ya kan? Orang mabuk aja, tapi mau aja sembahyang, bagus nih tuh. Ibadah sudah mabuk terus sembahyang. Ya kayak ibadah itu menggugurkan kewajiban ada, tapi kadang ada pahalanya. Karena enggak di awak ada nang haram. Ya kan? Ini apa? Apalagi nang riba. Orang aja nih sembahyang. Bahaji, bawa umrah ke masjid aja, tapi riba ya ditolak Allah ibadahnya. Jadi kita beribaratan bahwa ya orang bertanam, misalkan bertanam padi lah. Orang itu bertanam, tapi nang ditanam kenapa? Hampa tumbuhlah. Kada tumbuh olah, nang ditanam hampa. Itu ibaratnya adalah orang yang beramal tanpa ilmu, ya kan? Orang tuh beramal kada tanpa ilmu itu bertanam tapi nang ditanam hampa, kada harapan tumbuh. Atau itu orang yang memakan minum pakai haram, sama tak? Hampa juga menanam ibadah hampa. Kemudian dia bertanam, tanamnya bagus saja, yang ditanamnya bagus, berisi, artinya dengan ilmu. Tumbuh, ya kada tumbuh. Bertanam bagus saja, yang ditanam, tapi kada tumbuh, kenapa? Dipatoki burung, kada tumbuh juga. Ya kan kada ditutup. Waktu menanamnya tuh menanam badinya kada ditutup. Lalu burung ayam mau makannya. Habis itu orang yang beramal menghendaki manusia. Ya kan? Iya tak. Ujub takabur tak. Kemudian orang ini bertanam, tumbuh, bahkan sampai panen, artinya apa? Pahala. Ternyata hasil panennya dicuri orang, ya kan, diambil orang. Siapa ini? Ini orang yang beramal nang zalim kepada hamba nang lain, habis pahala dijulungi ke orang. Zalim dah dia tak. Batanam tumbuh bagus sudah, sakalnya terbakar. Ini ibarat nih orang ini adalah orang nang murtad. Ya kan, orang murtad habis saja. Habis orang bermurtad itu bakar lalu deh, kebakaran. Nah, orang yang selamat itu dia bertanam, tumbuh, panen dan sampai terbawa bulik bahumane. Nah, itu adalah orang yang beramal dengan ilmu, dengan ikhlas, kadada ujub, kadada riya, kadada sombong, ya kan, kadada zalim lawan orang lain. Nang dimakan minum halal. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah beri taufik.
hidayah kepada kita untuk mengerjakan segala perintah, menjauhi larangan zahir batinnya. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita seumur hidup. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kesalahan kita seumur hidup. Mudah-mudahan pahala amal ibadah kita ini dipeliharakan Allah, dijagakan Allah, jangan hilang. Jangan hilang. Ini apa caranya? Menghilangkan pahala tadi, riya, ujub, sum'ah, atau menzalimi orang, iri dengki. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.